Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat kacang telur yang super renyah, halus, dan kokoh. Ini enak banget, cocok buat isi toples lebaran. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, ambil 500 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 30 gram tepung kanji atau tepung tapioka. Kemudian aduk dan campur sampai rata. Kalau sudah rata, selanjutnya kita ayak terlebih dahulu ya. Kita ayak supaya nanti memudahkan kita saat melapisi kacang telurnya. Kalau udah diayak, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan blender atau chopper. Masukkan 150 gram gula pasir. Tambahkan 8-10 siung bawang putih. Masukkan 1 butir telur bebek, beratnya 62 gram. Misalnya kalau teman-teman mau pakai telur ayam juga bisa, tapi ditimbang dulu ya, gunakan 62 gram. Tambahkan 35 ml santan kemasan. Tambahkan setengah sendok makan garam atau bisa dilebihin sampai 3/4 sendok makan, sesuaikan dengan selera ya. Tambahkan 1-1,5 sendok teh kaldu bubuk dan tambahkan setengah sendok teh merica bubuk. Lanjut proses semua bahan ini hingga halus dan tercampur rata. Nah, kalau udah halus dan tercampur rata, siap untuk digunakan. Siapkan wadah yang cukup lebar. Ambil kacang tanah. Di sini aku udah siapkan kacang tanah sebanyak 500 gram. Udah aku ayak dan aku sortir ya, teman-teman. Kita ambil secukupnya dulu. Ini kira-kira 1/4 dari 500 gram tadi. Kemudian kita beri campuran telur yang udah kita buat tadi. Aku gunakan sendok sayur yang kecil. Jangan banyak-banyak ya teman-teman. Selanjutnya aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita gunakan wadah lebar. Di sini aku pakai loyang. Ambil campuran terigu yang udah kita ayak tadi. Aku gunakan centong nasi kayak gini. Masukkan kacang yang udah dibalut campuran telur. Kemudian kita goyang-goyangkan loyang atau wadahnya sampai semua kacang terselimuti dengan campuran tepung. Nah, sampai kira-kira seperti ini. Selanjutnya ayak terlebih dahulu, hilangkan sisa tepung yang tidak menempel. Setelah diayak, kita letakkan lagi ke dalam wadah. Kemudian kita beri lagi campuran larutan telur. Nah, cukup pakai 1 sendok sayur kecil kayak gini ya. Jangan banyak-banyak, dikira-kira aja sampai menyelimuti seluruh kacang. Aduk-aduk rata. Kalau sudah, kita ulangi hal yang sama seperti sebelumnya. Masukkan ke dalam loyang atau wadah lebar. Beri campuran tepung dan goyang-goyangkan wadahnya. Biarkan terselimuti lagi dengan tepungnya. Kita bisa gunakan sendok atau spatula untuk membantu memisahkan ya. Nah, kita beri lagi taburan tepung jika dirasa kurang. Goyang-goyangkan kembali sampai terselimuti merata. Kalau ada kacang yang masih menempel, kita bisa bantu pisahkan pakai tangan yang bersih ya teman-teman. Kemudian digoyang-goyangkan lagi. Nah, seperti ini kalau udah terselimuti merata. Lanjut kita ayak terlebih dahulu, hilangkan sisa tepung. Lakukan sampai selesai. Nah, kita ulangi lagi tahap sebelumnya ya. Masukkan campuran telur, kemudian aduk sampai rata. Kita lakukan lagi hal ini sampai 3 kali. Ini udah yang ketiga. Kalau udah rata, masukkan kembali ke loyang atau wadah lebar dan beri campuran tepung. Goyang-goyangkan wadah. Di sini udah lebih berat dari sebelumnya. Bantu pakai sendok atau spatula untuk memisahkannya ya. Dan digoyang lagi sampai rata. Ini udah cukup.
Selanjutnya kita ayak kembali untuk terakhir kalinya. Kemudian letakkan ke wadah atau nampan yang besar. Lakukan sampai selesai. Lanjut goreng di minyak yang udah dipanaskan. Kita goreng di api sedang cenderung kecil aja. Jangan pakai api besar biar luarnya nggak matang duluan sementara kacangnya masih mentah. Ini jangan langsung diaduk-aduk ya untuk menghindari kulitnya lepas. Setelah beberapa saat sesekali kita aduk. Dan ini dipantau aja biar matang merata. Kalau udah mulai kecoklatan warnanya, tapi jangan tunggu terlalu coklat dulu. Begitu mulai kecoklatan bisa kita angkat. Ini setelah kita angkat dan tiriskan masih akan mengalami proses pemasakan. Sehingga nanti warnanya tuh akan berubah lebih gelap lagi. Tiriskan dan biarkan dingin baru bisa dimasukkan ke wadah kedap ya. Dan ini dia kacang telur. Satu resep ini bisa dapat 1300 sampai 1400 gram ya teman-teman. Hasilnya mulus, kokoh, dan gak gelap warnanya, cakep. Kulitnya juga gak pecah-pecah. Simpan di dalam toples atau wadah kedap udara. Kacang telur ini bisa tahan sampai 3 bulan ya. Atau malah bisa nggak nyampe 1 bulan karena udah ludes duluan saking nagihnya. Selamat mencoba, makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.